Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan al-ma'qidut tsalits, simpul yang ketiga, di mana Syekh membahas di sini jam'u himmatin nafsi alaih, menyatukan, mengumpulkan tekad yang ada pada jiwa itu terhadap ilmu. Dalam pembahasan kemarin disebutkan bahwasanya dapat terkumpul himmah atau tekad kuat itu dengan melakukan pemeriksaan terhadap 3 perkara. Yang pertama adalah al-istisy'ar bima yanfa', yaitu seseorang merasa dulu, menyadari diri dulu akan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat baginya. Maka ketika seseorang itu sudah menyadari pada dirinya sendiri bahwasanya sesuatu itu mendatangkan manfaat bagi dia, niscaya dia akan berantusias untuk meraihnya. Kemudian setelah itu al-isti'anah, dia gantungkan, dia mohon pertolongan kepada Allah untuk mewujudkannya. Dan adamul ajz, jangan merasa lemah, jangan pesimistis. Naam. Qala Syekh di sini mempermisalkan beberapa kisah dari para ulama. Wa qara'a al-Khatib al-Baghdadi Sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi 3 majalisa. Al-Khatib al-Baghdadi hidup di kurun waktu 400 Hijriah. Nah, beliau meninggal 463 Hijriah. Di mana dikisahkan bahwasanya beliau menamatkan, mengkhatamkan Sahih al-Bukhari semuanya itu. Beliau bacakan di hadapan syekhnya, yaitu Ismail al-Hiri, dalam 3 pertemuan saja. Ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajr. 2 pertemuan di antaranya itu dalam 2 malam. Dimulai dari salat maghrib, setelah salat maghrib sampai salat menjelang salat fajar. Nah. Wal yaum tsalits, pertemuan yang ketiga, min dhahwatin nahar ila salatil maghrib. Pertemuan yang ketiga itu dari setelah terbit matahari sampai menjelang maghrib, terbenamnya matahari. Wa minal maghribi ila tulu'il fajr, lanjut lagi, nanggung, belum katam, tinggal sedikit. Lanjut, habis sholat maghrib terus ila tulu'il fajri. Ya tentunya pasti terpotong dengan sholat isya, terpotong dengan makan. Nah. Tapi syahidnya terus dikebut. Di mana dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang terulang-ulang itu sampai Nabi sampai sekitar 7.000 hadis. Dan pasti kan nggak mungkin baca aja. Baca pasti ada catatan sedikit, pembahasan sedikit. Nah. Ini semua menunjukkan himmatus salaf. Memang seseorang jika sudah suka dengan sesuatu, ya sudah dia akan sabar atasnya. Nah. Orang kalau sudah hobi saja dengan sesuatu, udah. Nah. Wa kana Abu Muhammad ibnu At-Tabban, salah seorang ulama dari mazhab Maliki ya, di daerah Maghrib, Maroko, di kurun waktu 300 Hijriah. Abu Muhammad ibnu Tabban. Dahulu beliau awal ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Dahulu beliau di awal permulaannya, di awal-awal hijrah kalau istilah sekarang, di awal-awal menuntut ilmu. Di awal-awal menuntut ilmu beliau mempelajari sepanjang malam. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qira'ati bil-lail. Dan ibu beliau merasa kasihan. Tarhamuhu wa tanhahu 'anil qira'ati bil-lail. Dilarang jangan baca malam. Ya dulu kan nggak ada lampu, tahun 300 Hijriah. Nah. Fakana ya'khudul misbah wa yaj'aluhu tahtal jafnah. Apa itu? Syai'in minal aniyatil 'azimah. Yang beliau lakukan, beliau mengambil lampu dan beliau sembunyikan di bawah wadah yang besar. Wadah bisa berupa panci, bisa berupa penutup, apa saja. Wa yatadhaharu bin naum, pura-pura untuk tidur. Fa idza raqadat, kalau ibunya telah tidur, akhrajal misbah, dikeluarkan lampunya tadi, lilinnya tadi.
Wa aqbala 'ala dars, dan beliau belajar. Nah. Fakun rajulan rijluhu 'ala thara thabitatun wa hamatu himmatihi fawqa thuraya samiqatun. Jadilah kamu itu seorang laki-laki yang kakinya itu menapak di bumi, kokoh. Akan tetapi tekad dan cita-citanya itu di atas bintang. Nah, menunjukkan perlunya untuk tetap bertawadhu, tapi gantungkan cita-citamu setinggi langit. Wala takun syabbal badan asyabal himmah. Jangan kamu itu menjadi seorang yang tua fisiknya dan tua pula himmahnya, tekadnya. Dia muda tapi fisiknya tua, lemah. Tekadnya pun juga lemah. Fa inna himmatas shadiqi la tashib. Karena tekad seorang yang jujur, seorang yang benar-benar, itu tidak akan pernah menua berapapun usia dia. Nah, usia boleh tua tapi semangat tetap membara. Karena Abul Wafa ibnu Aqil, dahulu Abul Wafa ibnu Aqil, beliau Ali ibn Aqil, termasuk pembesar Hanabilah di masanya, di kurun waktu 450 Hijriyah sampai 500 Hijriyah, di mana beliau ini memiliki banyak sekali karya tulis dalam berbagai bidang. Sampai suatu waktu beliau menulis sebuah karya ilmiah sampai 800 jilid. Satu materi itu 800 jilid. Sampai dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, lam yusannaf fid dunya akbar min hadzal kitab. Tidak pernah ditulis di dunia ini yang lebih besar dari kitab yang ditulis oleh Abul Wafa ibnu Aqil. Menunjukkan apa? Berarti tekad kuatnya dia bagaimana bisa membuat karya tulis sampai 800 jilid dengan segala keterbatasannya di masa itu tentunya. Nah, dengan segala keterbatasannya di masa itu. Ahadu adkiya'il alam min fuqaha'il Hanabilah. Abul Wafa ibnu Aqil salah satu dari cendekiawannya dunia, termasuk dari fuqahanya madhab Hanabilah. Yunshidu wa huwa fis samanin. Beliau menyenandungkan bait dalam keadaan beliau berusia 80 tahun. Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi. Tidaklah menua tekadku dan kesungguhanku, ketelitianku. Wala khuluqi, tidak pula khuluqku. Wala wala'i wala dini wala karami. Tidak pula pernah menua loyalitasku dan agamaku serta kemuliaanku. Wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi. Yang ada itu hanyalah rambutku itu mengambil pengganti yang selain warnanya. Maksudnya apa? Dia mengingkari, tidaklah tua apa yang ada padaku ini. Hanya saja rambutku yang tadinya hitam memilih warna putih. Mafhum? Ya nggak bisa ditolak, rambutnya tetap akan beruban. Wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himam. Dan uban yang ada di rambutku ini bukanlah uban dalam ketekatan. Nah, maksudnya tidak pernah menua tekadnya. Ini semua menunjukkan tentang betapa besarnya himmah para salafus saleh. Kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah di rumah. Untuk membuat kitab segini aja keliling dunia Bukhari. Dari Uzbekistan ke Irak ke Iran ke Makkah ke Yaman, misalkan. Yaman ke Mesir misalkan, atau Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, keliling dunia rihlah. Dengan segala keterbatasannya di masa itu, tentunya kan enggak ada mobil, lebih-lebih lagi pesawat. Menunjukkan tekad yang kuat ada pada mereka para salaf. Nah, qala Syekh hafizahullah al-Maqidur Rabi', simpul yang keempat. Sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani was sunnah. Memalingkan tekad pada ilmu itu kepada ilmu Al-Qur'an dan as-sunnah. Karena ilmu itu qala Allah, qala rasuluhu. Itulah ilmu. Maka dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kullul ulumi siwal Qur'ani mushghilatun.
illa al-hadits wa ilm al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswas asy-syayatin. Ilmu itu, setiap ilmu selain Al-Qur'an itu pasti akan menyibukkan, kecuali hadis dan ilmu fikih dalam agama. Ilmu itu adalah apa yang terdapat padanya haddatsana, telah mengabarkan kepadaku, maksudnya riwayat hadis. Dan yang selain daripada itu maka adalah waswas dari syaitan, kata Imam Syafi'i. Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat itu pasti kembalinya adalah, rujukannya adalah kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyal ulum, adapun ilmu-ilmu yang lainnya, imma khadimun lahuma, bisa jadi dia hanyalah sifatnya pelayan bagi Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti ilmu nahwu. Kita pelajari untuk apa? Untuk dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah, usul fiqh misalkan. Sebagai pelayan untuk agar kita dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Fayukhadu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmah. Maka diambil seukuran dengan apa yang pelayanan itu dapat terwujudkan. Nah, antum pelajari ilmu nahwu sesuai kadarnya, setelah kadar mampu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sudah. Jangan dihabiskan waktu, usia untuk mendalami ilmu nahwu misalkan. Terlalu sampai berdalam-dalam sementara dia tidak menaruh perhatian kepada ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka diambil seukuran dengan apa yang dia dibutuhkan. Au ajnabiyyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi. Jadi ilmu itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun selainnya dari ilmu-ilmu itu cuma dua kemungkinan. Yang pertama, dia melayani untuk dapat memahami Al-Quran dan Sunnah, wasilah. Nah, maka pelajarilah sesuai dengan apa yang dia itu ada sebagai wasilah saja. Atau kemungkinan kedua, dia tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fala yadurrul jahlu bihi. Enggak memudaratkan untuk kamu enggak paham. Nah. Wa ma ahsana qawla Iyadin al-Yahsubi fi kitabih al-Ilma'. Iyad ibn Musa al-Busti, salah seorang qadhi, hakim dari mazhab Malikiyah, hidup di tahun 400 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Ilma', beliau berkata, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Ilmu itu secara asalnya la ya'duhuma, dalam dua asalnya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, la ya'duhuma illal mudillu 'anit tariqil lahibi. Tidaklah melampaui keduanya, tidak mau mempelajari keduanya, kecuali pasti dia akan menyesatkan dari jalan yang lurus. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Yaitu ilmul kitab dan ilmul athar. Ilmul athar maksudnya hadis. Maksudnya hadis. Wa qad kana hadha huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah, dan inilah ilmu salaf dahulu, Al-Qur'an dan Sunnah. Tsumma kathura al-kalamu ba'dahum fi ma la yanfa'. Kemudian menjadi banyak pembahasan setelah generasi mereka terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, masuknya ilmu filsafat, ilmu kalam dan yang sebagainya. Fal ilmu fis salaf aktsar. Ilmu itu pada salaf itu jauh lebih banyak. Naam. Wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Dan generasi setelah salaf banyak kalamnya, banyak pembahasan, banyak perdebatan, tapi ilmunya sedikit. Qala Hammad ibn Zaidin, berkata Hammad ibn Zaidin, qultu li Ayyub as-Sikhtiyani, beliau adalah seorang tabi'in, tapi bukan tabi'in biasa, fuqaha tabi'in, termasuk generasi faqihnya para tabi'in. Ayyub as-Sikhtiyani memiliki murid namanya Hammad ibn Zaid, dan ini adalah murid yang paling kokoh di antara murid-muridnya Ayyub as-Sikhtiyani. Beliau menukil dari gurunya, al-ilmu al-yawma aktsaru aw fi ma taqaddam. Berkata, ilmu pada masa ini, yaitu masa tabi'in, lebih banyakkah atau yang sebelumnya?
generasi sahabat. Faqala al-kalamul yauma aktsar. Maka Ayub, seorang tabi'in mengatakan, di masa ini al-kalam lebih banyak pembahasan, lebih banyak meluas-luas dalam permasalahan. Wal ilmu fima taqaddam aktsar. Sementara ilmu yang telah berlalu dari generasi para sahabat itu lebih banyak. Nah, ini al-maqidur rabi', yaitu memalingkan tekad kita kepada mempelajari ilmu syar'i, Al-Qur'an dan As-Sunnah, beserta segala wasilahnya untuk dapat mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu ilmu syar'i. Al-maqidul khamis, simpul yang kelima, sulukul jaddatil musilati ilaihi, menempuh kesungguh-sungguhan yang dapat menghantarkan kepada ilmu. Berkata Syekh, likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Setiap apa yang dituntut itu atau ingin diraih itu pasti ada jalannya yang akan mengantarkan kepada tujuan. Tujuan antum mau kemana? Pasti ada jalannya. Nah, faman salaka jadata matlubihi awqafathu alaihi. Kalau dia tempuh jalannya, pasti dia akan sampai padanya. Yang penting jalan aja, cepat atau lambat. Yang penting selama kamu jalan di jalurnya, kamu akan sampai. Seperti antum dari sini ke Surabaya. Kalau antum lewat jalurnya, yang itu memang jalur dari Malang ke Surabaya, meskipun kamu merangkak pun, suatu saat kamu pasti sampai. Yang penting apa? Suluk al-jadah al-musila ilahi. Ya, kamu jalan aja di jalurnya. Cepat atau lambat kamu pasti sampai. Wa man adala anha lam yadfar bimatlubihi. Siapa yang melenceng dari jalurnya yang sudah ditentukan, ya pasti kamu akan tidak dapat meraih apa yang akan kamu tuntut. Begitu pula dalam ilmu. Nah, ketika kamu sudah ketahui jalurnya, maka continue di dalam jalur itu, cepat atau lambat. Nah, karena yang dituntut itu kamu harus tetap istiqomah di atas jalur itu. Bukan bagaimana kamu cepat-cepatan sampai di finish. Wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsud. Begitu pula ilmu. Ilmu itu memiliki jalan, jalur. Barang siapa yang salah jalur, niscaya dia akan dhalla, tersesat dari jalur itu. Dan dia tidak akan pernah meraih maksud dari ilmu itu. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin katsir. Terkadang karena salah jalur itu tadi, enggak ngerti manhajiyah dalam menuntut ilmu, tidak tahu metode dan tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu, capek waktu, capek tenaga, capek biaya, naam, tapi dia tidaklah meraih kecuali sedikit saja dari yang semestinya. Naam. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin katsir. Wa qad dzakara hadha at-tariqa bil lafdhin jami'in mani'in Muhammad Murtada bin Muhammadin az-Zabidi sahib Tajil Arus fi mandumatin lahu tusamma Alfiyat as-Sanad. Disebutkan di sini, jangan sampai kamu salah jalan. Untuk meraih ilmu itu ada caranya, ada alatnya, ada metode dan tahapan-tahapannya. Ini kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau lahir tahun 329 Hijriah. Sekarang kita tahun 1400, berarti sekitar 1100 tahun lebih yang lalu. Nah, dikatakan semua ahli hadis yang lahir setelah Al-Khatib pasti menginduk kepada ilmunya Al-Khatib. Semua ahli hadis pasti menginduk kepada karya-karyanya Al-Khatib yang jadi acuan. Nah, beliau menasihatkan dalam muqaddimah kitabnya, beliau mengatakan beliau mengatakan walikulli ilmin tariqah. Setiap ilmu itu ada jalannya. Yang bagi li ahlihi an yaslukuha, di mana wajib bagi pelakunya untuk menempuh jalan itu kalau mau sampai. Wa alatun yajibu alaihim an ya'khudhu biha wa yasta'miluha. Dalam ilmu itu ada alat-alat yang wajib untuk pelakunya itu mengambil alat-alat tersebut dan menggunakannya. Nah, pertanian, ada alat-alat pertanian. Kalau kamu seorang petani, kamu harus menggunakan alat-alat itu, tidak mau tidak, untuk bisa sukses dalam pertanianmu. Misalkan cangkul, misalkan sabit, alat-alat yang berkaitan dengan itu. Ilmu pun begitu. Ilmu itu ada alat-alatnya yang wajib untuk seorang pelaku penuntut ilmu itu menggunakannya.
Kemudian beliau melanjutkan, wa qad ra'aitu khalqan min ahli hadzal zaman. Beliau mengatakan, aku telah menyaksikan banyak penuntut ilmu di masa ini. Kapan? 300 Hijriah. Sungguh aku banyak saksikan orang-orang di masa ini yang tasibuna ilal hadis. Mereka menisbatkan diri sebagai ahli hadis. Ana ahli hadis, ana talabul ilmi, ana begini, ana begitu. Wa ya'udduna anfusahum min ahlihi al-mutakhassisina bisama'ihi wa naqlihi. Mereka itu menganggap diri-diri mereka sebagai ahlinya, spesialisnya dalam bidang hadis, katanya Al-Khatib. Wa hum ab'adun nasi mimma yad'un. Padahal hakikatnya mereka itu orang yang paling jauh dari apa yang mereka itu akui bagi dirinya sendiri. Kenapa? Wa aqalluhum ma'rifatan bima ilaihi yantasibun. Katanya Al-Khatib, padahal mereka itu orang yang paling jauh dari apa yang mereka akui sebagai ahli hadis, dan paling sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadis, katanya Al-Khatib. Yara, kenapa? Yaral wahidu minhum, salah seorang dari mereka itu menganggap, memandang, merasa idza kataba adadan qalilan minal ajza washtaghala bis sama'i burhatan yasiran minad dahri annahu sahib hadis 'alal itlaq. Jadi ini kritik oleh Al-Khatib kepada generasi thalabul ilmi di masa beliau. Nah, kebanyakannya. Kenapa? Mereka ini bangga, oh anak ahli hadis, anak begini dan begitu. Padahal jauh dari itu. Bahkan ilmunya pun jauh, katanya Al-Khatib. Kenapa? Mereka itu kalau nulis sedikit, taklim sebentar aja. Nah, anggapannya kalau kita sekarang taklim. Cuman taklim 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun misalkan. Tayyib sudah merasa anak ini sahib hadis, anak ini ahli hadis, anak ini penuntut ilmu sejati. Walama yujhid nafsahu wa yud'ibha fi tilabihi wala lahiqathu masyaqqatul hifdzi li sunufihi wa abwabihi. Padahal mereka itu loh tidak merasa lelah dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena sudah dibukukan. Hadis-hadis itu sudah dibukukan, sudah dibab-babkan, diberi judul. Bab kayak antum hafal Al-Ajurumiyah, babul kalam, bab al-i'rab, setiap bab berpindah-pindah di kotak-kotak. Nah, sama dengan hadis, kitabut thaharah, kitabus shalah. Nah, sudah dibab-bab, menjadi gampang untuk dihafal. Sementara ulama-ulama terdahulu yang mendahului Al-Khatib, tidak ada itu. Bukhari dari mana kitabnya? Kan nggak ada. Terus gimana mengumpulkan hadis dan hafal hadis sekian banyaknya? Kan dari majelis dicatat, dihafal, dicatat, dihafal. Kan tidak tersusun rapi. Oh, ini permasalahan toharoh disendirikan, permasalahan sholat disendirikan, terus dihafal enak. Lah, semua jadi satu. Nah, maksudnya kritik dari Al-Khatib di sini, beliau mengingatkan bahwasanya kita ini nggak ada apa-apanya dengan generasi yang dahulu. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan gitu maksudnya. Jangan kamu merasa kamu sudah begini dan begitu. Nah, sementara kita ini sudah enak belajar, tinggal buka kitab, sudah tercetak gini, sudah tersusun rapi, jelas. Nah, adapun ulama terdahulu mereka menggalinya secara mentah. Nah, kita tinggal menikmati saja hidangannya. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian disebutkan di sini sebuah bait dari Az-Zabidi. Beliau memiliki karya tulis kamus Tajul Arus namanya. Beliau katakan, "Fama hawal ghayata fi alfi sanah, syakhsun fakhud min kulli fannin ahsanah." Tidak akan bisa meraih puncak tujuan walaupun itu 1000 tahun lamanya. Jadi seseorang itu tidak akan mampu untuk meraih tujuan dia, puncaknya, walaupun dia lalui 1000 tahun lamanya. Kalau gitu, fakhud min kulli fannin ahsanah. Maka ambil, pelajari masing-masing bidang ilmu itu yang paling baik, yang paling ringkas. Nah, antum belajar nahwu. Kitab nahwu itu ratusan. Nah, kalau mau antum pelajari semua, ya nggak ada selesainya, habis umur antum. Tapi pilih mana yang paling ringkas dan paling sederhana untuk dipakai, biasa dipakai oleh para ulama. Nah, maka ambillah dari masing-masing cabang ilmu itu yang paling jadi patokan oleh para ulama. Nah, bihifdzi matnin jami'in lirrajihi, dengan menghafal sebuah matan yang itu sudah tercukup padanya, terkandung padanya pembahasan di ilmu itu. Matan nahwu misalkan, kan banyak. Jurumiyah, Alfiyah, Mutammimah, Mulhatul I'rab, banyak ratusan. Mau antum hafal semua? Lah, ambil satu matan yang itu sudah baku masyhur di kalangan para ulama dipakai.
ya sudah pakai aja itu, gitu loh maksudnya. Bihifdzi matnin jami'in lirajihi. Maka ditaruh mutun itu thulabil ilmi itu 1 sampai 4 itu kan. Ini bidang fikih, bidang hadis, bidang akidah, tauhid. Nah, dikumpulkan dalam satu matan, dipilih matan-matan ini saja yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Enggak usah cari matan-matan yang gharib misalkan. Dalam artian bukan masyhur. Tidak dijadikan pijakan tumpuan oleh para ulama misalkan sebagai materi untuk belajar. Yaitu dengan kamu hafal matan itu, matan yang paling mencakup. Ta'khudhuhu 'ala mufidin nasihi. Di mana kamu hafal matan itu dan kamu pelajari melalui seorang mufid yang dapat memberikan faedah kepada kamu, menjelaskan apa maksud dari isi matan yang kamu hafal itu, dan dia nasih, seorang yang menasehatimu. Tahu, hafal ini dulu, jurumiyah dulu, nanti terus ke sini. Mengarahkan. Seorang yang mengarahkan antum. Jadi antum menghafal dan juga harus ada yang mengarahkan. Nah, fatariqul ilmi wa jaddatuhu mabniyatun ala amrin. Jalannya ilmu dan kesungguhannya itu dibangun di atas 2 perkara. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi. Barang siapa yang mengambil 2 perkara itu, maka dia teranggap mengagungkan ilmu. Kenapa? Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi. Karena dia menuntut ilmu itu dari sisi mungkin untuk dia sampai padanya. Nah, mungkin untuk dia sampai padanya. Fa'amal amrul awal, adapun perkara yang pertama, fahifdzu matnin jami'in lirajihi. Dia hafal sebuah matan ilmu yang mencakup, yang itu rajih, yang paling kuat. Fala budda min hifdin, maka sudah harus barang tentu hifdz. Namanya mau belajar ilmu ya hifdz. Anda enggak mau ngapalah, Anda memahami saja. Enggak bisa. Naam. Fala budda min hifdz, sudah pasti harus ngapal, mau tidak mau. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhalan. Siapa yang menyangka, menduga bahwasanya dia bisa meraih ilmu tanpa harus menghafal, sesungguhnya dia menuntut sesuatu kemustahilan. Naam. Wal mahfuz al muawwalu alaihi huwal matnul jami'u lirrajihi. Ay al mu'tamadu 'inda ahli al fan. Yang dimaksud matan yang harus antum hafal itu adalah matan yang jami', yang sudah tercakup padanya. Ada bab fa'il, ada diterangkan di situ khobar, terangkan di situ mubtada misalkan. Enggak cuma matan tapi bahasnya mubtada aja, enggak terangkan na'at man'ud, mudhaf ilaihi, maksudnya yang sempurna. Nah. Dan yang rajih, yang jadi tumpuan para ulama. Wa amal amru tsani fa akhdhuhu 'ala mufidin nasihin. Yang kedua, kamu harus mempelajarinya kepada seorang guru yang nasih. Dia tahu, dia bisa memberikan porsi kepada antum. Diarahkan antum, porsi antum seperti ini. Lakukan ini dulu, lakukan seperti apa? Apa istilahnya itu? Trainer atau apa yang bimbing itu loh. Nah, ngarahkan antum. Pola yang harus antum tempuh, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Kayak orang mau fitness itu, kamu harus angkat beban ini dulu. Nah, kemudian pindah ke alat itu dulu. Ada ininya, apa namanya? Ada pembimbingnya, ada ininya, apa namanya? Trainernya. Hah? Pelatih. Ada pelatihnya yang mengarahkan. Nggak ngawur semua diangkati gitu, mas, langsung angkat beban yang 100 kilo. Ya kan enggak kan? Pasti ada diarahkan dulu, pertahan, berlah. Begitu ilmu. Nah, kamu hafal matan itu bukan otodidak. Beli langsung tak apali semua. Tanpa dia ada yang mendampingi dia dari seorang yang sudah mendahului dia dalam ilmu. Fatafza'u ila syaikhin tatafahham anhu ma'ani yattasifu bihadainil wasfain. Maka kamu cari syekh, guru yang dapat memahamkan kamu makna dari matan yang kamu hafal itu. Nah, kamu ngapal sendiri atau tidak, paham-paham sendiri, akhirnya bubar. Di mana guru itu dia harus tersifati 2 sifat. Wa awwaluhuma al-ifadah. Baik, insyaallah kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.